Halo, selamat pagi, Pak. Halo, selamat pagi, Pak. Halo, Pak Leo. Ya, di mute, masih di mute. Halo. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita kembali datang dalam ibadah kapel STBI Selasa 26 September 2023. Pagi hari ini kita akan kembali menyaksikan diseminasi mahasiswa S3 dari Bapak Reynaldus Rudolf Sibi, MTH MPD. Sebelum kita memulai ibadah kapel pada pagi hari ini, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Untuk ibadah kapel akademik STBI Semarang hari Rabu tanggal 27 September 2023 akan dilayani oleh WL Saudara Kristiono, singer Saudara Ishak dan Saudari Marisa, musik Saudara Elvis, Saudari Daniela, Saudara Yulianto, Saudara Yotam, dan pembicara diseminasi oleh Bapak Heri Harjanto. Untuk petugas doa pagi, WL Saudari Glory, musik Saudara Damara, firman Tuhan Saudara Yeheskel Eldin dengan tema bersaksi. Jika ada petugas yang berhalangan, dapat menghubungi koordinator. Kepada Bapak Monang, saya persilakan untuk menyampaikan pengumuman tambahan. Baik, terima kasih. Saya hanya mengingatkan ya, kita sudah semakin dekat acara Dies dan Wisuda ya. Minggu yang lalu saya sudah umumkan. Tema Dies dan Wisuda kita apa ya? Ayo coba, padahal sudah ditempel ya, satpam di sini. Ada yang tahu? Call to be faithful ya, dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15. Jadi saya ingin semua terlibat ya, bukan hanya panitia saja, supaya semua mahasiswa. Tadi saya turun ke bawah ya, saya perhatikan suasana asramanya ya. Nah itu di depan asrama 4 khususnya itu sudah mulai bersih ya.
Cuman rumput-rumputnya itu agak tinggi ya, coba itu dibersihkan ya. Mungkin kerjasama ya ketua asrama dan juga karyawan STBI juga ya. Lalu tolong saudara tolong dijaga kebersihannya, kenyamanannya, dan sikap saudara. Kita semua ya, semua juga dosen, karena kita kedatangan tamu, pembicara dan lain-lain ya. Jadi sikap saudara itu sangat menentukan ya. Itu bisa mewakili, oh rupanya mahasiswa STBI seperti ini ya. Jadi kalau saudara misalnya bawaannya malas atau apa, cobalah dirubah ya. Seharusnya ini bukan hanya momen sesaat saja, tapi seharusnya seterusnya ya. Sikap kita menunjukkan bahwa kita itu adalah murid-murid Kristus. Jadi beberapa kegiatan yang mungkin saudara sudah tahu di papan pengumuman, tapi saya ulangi. Jadi ada cover akustik NB 25-30 September, CCA 7 Oktober, voli 28-29 September, badminton 30 September, e-sport 28 dan 30 September. Untuk seminar nasional kita tanggal 9 sampai 10 Oktober ya. Jangan lupa itu 8 sampai 16, pukul 8 sampai 16, pembicaranya Dr. Bambang Nursena. Ini memang terkenal ya, cuman memang sayang ya. Sepertinya online ya. Tapi enggak apa-apa. Lalu Dr. Robinson Rimun sama Richard Hamlet. Lalu untuk dies natalisnya tanggal 12 Oktober ya, 8.30 sampai 11. Pembicaranya Dr. Timotius Kabul MA. Lalu wisuda tanggal 13 Oktober pukul 8 sampai 12. Pembicaranya Pendeta Nathan Eric M. Deep ya. Oke, jadi saya berharap mari semua kita menjaga suasana yang baik ya. Kita pertahankan yang tadi saya sudah bilang, sudah mulai bersih asrama, coba ditingkatkan ya. Seharusnya seterusnya begitu, walaupun memang kita keterbatasan tenaga ya. Cobalah kesadaran saudara sebagai anak-anak Tuhan, yang murid-murid Yesus ya, menjadi contoh yang baik. Terima kasih atas waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Ada tambahan pengumuman dari Ibu Eko, saya persilakan. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Seluruh Civitas Akademika, khusus untuk mahasiswa prodi S1 Teologi dan S1 PAK, bahwa minggu depan kita akan mulai dengan pekan mid semester. Jadi saudara bisa mempersiapkan diri. Kemudian juga kita akan masuk di dalam pekan dies natalis setelah mid semester. Jadi tolong saudara-saudara tetap bisa ambil bagian, khususnya yang ada hadir di STBI. Kemudian mohon dukungan dalam doa. Pada tanggal 5 dan 6 Oktober kita akan ada pelaksanaan asesmen lapangan bagi akreditasi S2 PAK. Jadi mohon saudara-saudara dapat terlibat bersama-sama untuk mendukung hal ini dalam pelaksanaan AL. Jadi nanti untuk seluruh mahasiswa yang ada di kampus bisa berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang ada, ya, tetapi saudara juga tetap ada di kampus sehingga sekalipun itu dalam minggu dies, sehingga saudara-saudara tetap mengikuti seluruh program dan acara yang ada di kampus. Demikian, mohon dukungan doa dari saudara-saudara semua, dan juga untuk seluruh Civitas Akademika mohon dukungan doa untuk asesmen lapangan yang akan dilaksanakan tanggal 5 dan 6 Oktober. Terima kasih, demikian pengumuman dari saya. Tuhan berkati. Baiklah, mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saya mempersilakan bagi Bapak Ibu Saudara untuk mengambil saat teduh sejenak. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia,
melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nyanyian pujian NP 117. Dari firman Tuhan kita tahu bahwa Allah sangat mengasihi kita, maka Yesus hadir ke dalam dunia untuk mati bagi kita yang telah berdosa. Nyanyian pujian nomor 117, Yesus kasih padaku, kita akan naikkan semua bait. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahuku, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku, kasih padaku, kasih padaku, Alkitab memberitahu, Yesus mati bagiku, surga buka pintu, hutang dosa terhapus, aku sudah ditebus. Yesus Tuhanku, kasih padaku, kasih padaku, Alkitab memberitahu, Yesus selalu sertaku sepanjang jalan hidupku, nanti ku bersamanya dalam surga yang indah. Yesus Tuhanku, kasih padaku, kasih padaku, Alkitab memberitahu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang terus melimpah mengalir dalam kehidupan kami. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami datang kembali dalam Kapel Akademik STBI, dan pada hari ini Tuhan kami menyerahkan rangkaian kapel hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa nama-Mu. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan mendengarkan dan menyaksikan desiminasi dari mahasiswa S3. Namun sebelumnya kita akan menaikkan nyanyian pujian 298. Nyanyian pujian nomor 298, berita baik, kita akan naikkan semua bait. Datang dari jauh, diutus Rajaku, dunia fana ini bukanlah rumahku.
kepada Bapak Ronaldus Nosibi, dipersilahkan. Selamat pagi semua, selamat siang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Baik, sebelum kita memulaikan diseminasi kita pagi hari ini, saya mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih memiliki Allah yang mengatur segala sesuatu. Bahkan saya percaya telah merancangkan pertemuan dalam ibadah Tapel Akademik di alma mater yang kami cintai, STDI Semarang. Dan saat itu Tuhan, dalam rangkaian ibadah ini ada diseminasi hasil penelitian yang telah dilakukan. Dan saya berdoa biar proses ini menjadi proses yang memuliakan Allah. Tuhan ditinggikan, Tuhan disenangkan, dan Tuhan memuliakan melalui proses ini. Sehingga kami beroleh gambaran bagaimana berteologi secara kontekstual dalam lingkungan masyarakat di mana kami ada, tetapi dengan tetap menjaga teologi Alkitabiah yang menjadi tanggung jawab kami. Terima kasih. Saya percaya Roh Kudus yang telah mendiami hati setiap orang percaya akan memberikan kami penerangan ilahi. Saya berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, saya izin share screen dulu. Selamat pagi. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu pimpinan dari Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia Semarang, lebih khusus pimpinan dari program studi S3 Teologi yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan diseminasi pada pagi hari ini. Adapun judul atau topik yang saya angkat adalah tentang studi komparasi atau perbandingan antara Savuot Israel dan juga Forum Mages dalam masyarakat Minahasa yang saya dekati dari sebuah atau dari pendekatan sosiologi agama. Oke, saya mulai dengan memberikan atau membawakan pendahuluan dari materi ini, di mana semuanya itu sebenarnya bertitik tolak atau bertitik tumpu dari sebuah tema yang besar, yaitu tentang bagaimana hubungan antara Injil dan budaya. Nah, menemukan titik temu antara Injil dan budaya atau antara Injil dengan teks kitab suci adalah sebuah studi yang sangat menarik dalam upaya berteologi. Karena kitab suci itu kita tahu dihasilkan dari sebuah budaya tertentu yang tentu saja memiliki rentang waktu, dia memiliki situasi, dia memiliki konteks sosial, konteks budaya yang berbeda antara penulis dan pembaca mula-mula dengan pembaca di masa kini. Jadi ada semacam gap sebenarnya di sana, dan karena itu studi atau menemukan titik temu antara Injil dan budaya merupakan sebuah objek studi teologi yang menarik untuk didalami. Nah, salah satu tulisan yang terkenal yang membahas tentang hubungan antara Injil dan budaya disampaikan oleh Richard Niebuhr dalam bukunya Christ and Culture, yang dia menyampaikan ada 5 sebenarnya perspektif dari hubungan antara Injil dan budaya. Itu yang pertama, bahwa Kristus melawan budaya, Kristus sebagai produk budaya, Kristus di atas budaya, Kristus dan budaya sebagai sebuah paradoks, dan juga Kristus mentransformasikan budaya. Tetapi di atas kelima hal tersebut sebenarnya Niebuhr berpendapat bahwa pembahasan mengenai hubungan antara kekristenan dan budaya sebenarnya telah menimbulkan banyak perhatian dan perdebatan di kalangan akademisi, termasuk di antara gereja dan para teolog. Nah, kalau kita sendiri sebenarnya melihat ke dalam perjanjian baru, dalam tulisan-tulisan Paulus misalnya, pertentangan budaya dan Injil, yang merupakan salah satu isu yang banyak ditulis terutama oleh Paulus. Dalam surat-suratnya ia banyak mengkritik orang-orang yang memaksakan nilai budaya Yahudi sebagai budaya universal kekristenan. Hal tersebut bisa kita lihat dalam kitab Roma, Galatia, Efesus, dan beberapa tulisan Rasul Paulus. Tetapi di sisi lain kita juga melihat dari Paulus bahwa dia adalah sosok teolog yang terbuka terhadap budaya sebagai sarana pemberitaan Injil. Ini terlihat ketika Paulus memberitakan Injil di Athena melalui upaya mengkontekstualisasikan dan melakukan konversi dari Allah yang disembah tanpa dikenal oleh penduduk Athena kepada sosok Yesus yang ia beritakan. Itu ada di dalam kisah Rasul 17
ayat 22-25, di mana Paulus menjelaskan kepada orang-orang di Athena bahwa Allah yang mereka sembah dengan tidak dikenal adalah sebenarnya Allah dalam Yesus yang dia beritakan. Jadi dari sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa ada di sisi lain ada keterbukaan Paulus terhadap penerimaan budaya-budaya lain sebagai sarana untuk pemberitaan Injil. Nah, inilah sebenarnya 4 perspektif yang saya lihat sebagai latar yang melatar belakangi penelitian ini. Nah, saya kemudian melihat bahwa sebenarnya ada sebuah titik temu yang menarik untuk dibahas, yaitu yang pertama dalam tradisi PL itu terdapat hari raya, dan terdapat sebuah hari raya yang termasuk ke dalam salah satu dari 3 hari raya utama Israel, yaitu hari raya 7 minggu atau Shavuot, di samping hari raya Paskah dan juga hari raya Pondok Daun. Sementara di dalam kalangan kami sebagai masyarakat Minahasa itu ada sebuah ritual yang disebut sebagai Posur Mages. Nah, ini kedua hal ini akan saya jelaskan dalam penelitian ini. Dan pada bagian awal saya menyampaikan bahwa kedua ritual ini sebenarnya merupakan syukuran atas panen dalam tradisi masyarakat agraris, baik hari raya Shavuot dalam masyarakat agraris Yahudi Perjanjian Lama, maupun juga Posur Mages dalam tradisi masyarakat agraris di Minahasa. Dan karena itu melakukan komparasi terhadap kedua ritual tersebut dari perspektif teologi agama, kemudian sebuah pembahasan dan pekerjaan yang menarik untuk dilakukan. Namun demikian saya juga mendapati bahwa pembahasan mendalam mengenai tema tersebut belum banyak dilakukan dan dipublikasi. Saya melihat ada beberapa penelitian yang terdahulu. Di sini saya mengambil penelitian dari Runtur Rambi yang menghasilkan temuan penelitian bahwa tradisi makan bersama dalam pengucapan atau dalam Posur Mages bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologi saja, bukan hanya untuk manusia atau orang keluarga datang berkumpul untuk menikmati makanan, namun ada juga upaya untuk membangun dan memelihara relasi antar manusia. Itu hasil penelitian dari Runtur Rambi. Namun demikian penelitian tersebut hanya membahas Posur Mages atau tradisi pengucapan syukur masyarakat Minahasa dari kebiasaan makan bersama, yaitu secara spesifik membahas akar pelaksanaan Posur Mages serta komparasi dengan perayaan Shavuot Israel. Penelitian kedua yang saya lihat juga dilakukan oleh Walter Weol dan kawan-kawan, yang juga dia sudah membahas Posur Mages atau tradisi pengucapan syukur masyarakat Minahasa dari perspektif terjadinya transformasi makna pengucapan dalam masyarakat Minahasa di Kota Tomohon dengan menggunakan teori identitas sosial dari paradigma sosiologi Stephen Longnon. Namun penelitian tersebut juga tidak membahas pengucapan syukur dari perspektif komparasi antara pengucapan syukur masyarakat Minahasa dan perayaan Shavuot bangsa Israel sebagai sebuah upaya mencari titik temu antara Injil dan budaya dalam konstruksi teologi kontekstual di Minahasa. Nah, penelitian ini akan mengisi gap tersebut, yaitu menyoroti bagaimana komparasi antara Shavuot bangsa Israel dengan Posur Mages masyarakat Minahasa dengan menemukan pendekatan sosiologi agama, dengan maksud menemukan titik kesamaan dan perbedaan antara kedua perayaan tersebut sebagai fondasi ketika kita membangun atau mengkonstruksi teologi kontekstual yang berakar dalam sebuah masyarakat agraris. Nah, untuk metode penelitian saya menggunakan metode studi kepustakaan, dan penulisan dari artikel ini saya lakukan dengan menggunakan 5 topik, yaitu pertama, bagaimana saya akan menjelaskan perayaan Shavuot dalam tradisi Perjanjian Lama. Kemudian saya menjelaskan umat dalam masyarakat. Kemudian saya menjelaskan tentang pendekatan sosiologi agama dalam studi agama. Keempat, saya melakukan komparasi Shavuot Israel dengan Posur Mages masyarakat Minahasa dalam perspektif sosiologi agama. Dan kelima, saya mencoba membangun sebuah teologi kontekstual yang alkitabiah bersumber dari tradisi masyarakat yang agraris. Oke, mari kita mulai dengan materi atau pokok bahasan pertama, yaitu bagaimana perayaan Shavuot dalam tradisi Perjanjian Lama. Nah, dalam bagian pendahuluan saya sudah menjelaskan bahwa hari raya Shavuot merupakan salah satu dari 3 hari raya utama yang wajib dirayakan oleh bangsa Israel. Selain hari raya roti tidak beragi atau Paskah dan juga hari raya Pondok Daun. Hari itu ada di dalam Ulangan 16 ayat yang ke-16. Nah, pada ketiga hari raya tersebut semua pria Israel diwajibkan untuk melakukan ziarah atau pergi ke tempat kudus yang telah ditentukan oleh Tuhan sendiri. Nah,
Jadi secara nasional yang dilakukan oleh orang Israel dari semua bagian tanah perjanjian ini merupakan sebuah pengingat akan identitas nasional mereka sebagai umat Allah. Nah, kata hari raya 7 minggu diterjemahkan dari bahasa Ibrani Ubahak Hashavuot, yang dalam terjemahan bahasa Inggris disebut sebagai Feast of Weeks, dan dalam perjanjian baru Shavuot disebut sebagai hari raya Pentakosta. Sebuah terjemahan Septuaginta dari Imamat pasal 23 ayat 16 yang merujuk pada hari ke-50 yang merupakan pemulaian festival ini sampai pada masa perayaan hari raya ini. Nah, dalam Keluaran 23 ayat 16, hari raya 7 minggu itu disebut juga sebagai hari raya menuai atau harvest festival, yang menunjukkan bahwa perayaan Shavuot atau perayaan hari raya tersebut berhubungan dengan perayaan panen dari sebuah masyarakat agraris. Nah, hari raya Shavuot kemudian menjadi momen ketika orang-orang Israel menikmati hasil dari panen yang mereka hasilkan. Tetapi yang kedua juga bahwa Shavuot itu menjadi peringatan mereka akan covenant antara Tuhan dengan para leluhur Israel. Kalau kita lihat misalnya dalam Ulangan pasal yang ke-8, kita bisa melihat bahwa pemberian jaminan makanan di tanah perjanjian itu sebenarnya merupakan bagian dari kesetiaan Allah memelihara janjinya kepada para leluhur Israel. Nah, yang ketiga adalah bahwa Shavuot itu akan menjadi perayaan dan pertemuan raya bangsa Israel di sebuah tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan dengan maksud agar orang-orang Israel itu dapat beribadah dan menaikkan syukur kepada Allah. Nah, Walter Brueggemann menjelaskan bahwa ada 4 karakter utama yang mencirikan perayaan Shavuot Israel. Yang pertama, Shavuot itu adalah merupakan momen sukacita. Jadi orang-orang Israel itu dipanggil untuk datang berkumpul dari tempat di mana mereka berasal, pergi ke sebuah tempat yang ditentukan oleh Allah, dan mereka berkesempatan untuk berkumpul dan menikmati sukacita bersama sebagai satu persekutuan hidup umat Allah. Kedua, bahwa kegembiraan dari festival ini atau dari perayaan Shavuot mencakup seluruh masyarakat. Jadi dalam perayaan ini orang-orang Israel juga akan mengundang orang-orang Lewi, orang-orang asing, janda, dan anak yatim piatu. Jadi artinya bahwa berkat-berkat yang diterima oleh bangsa Israel, oleh para penduduk Israel itu dinikmati bukan hanya oleh keluarga mereka, tetapi juga oleh orang-orang termasuk kaum Lewi yang adalah para pelayan umat Allah, tetapi juga oleh orang-orang yang termarginalkan, orang asing, janda, dan juga anak yatim piatu. Nah, Shavuot, karakter yang ketiga adalah Shavuot itu dilakukan di sebuah tempat yang khusus, dilakukan di sebuah tempat yang ditentukan oleh Allah, yang menurut Brueggemann ini merupakan bentuk pengawasan ilahi yang akan menjaga agar festival itu tetap setia dengan teguh hanya tertuju kepada Tuhan Allah Israel. Dan juga karakter keempat, peristiwa atau Feast of Weeks ini atau hari raya Shavuot ini menghubungkan festival Shavuot tersebut dengan peristiwa Exodus atau keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Keterhubungan tersebut sejalan dengan tradisi dalam kitab Ulangan yang selalu menghubungkan pengabdian Israel kepada Tuhan yang bertitik tolak dari peristiwa Exodus. Nah, di dalam perspektif perjanjian lama, tindakan Tuhan dalam peristiwa Exodus seperti yang dijelaskan dalam karakter atau ciri keempat menurut Brueggemann itu sebenarnya merupakan bagian dari Allah mempersiapkan jalan bagi aktivitasnya dalam penciptaan, pemeliharaan, dan menjamin kesuburan di negeri. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa melalui peristiwa Shavuot tersebut, maka orang-orang Israel itu dipersiapkan untuk memelihara keyakinan bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memelihara kehidupan umat Allah, ya, tetapi juga yang menjamin kesuburan di negeri itu, seperti yang lain dikatakan dalam pasal 8. Nah, penjelasan Brueggemann menunjukkan bagaimana Shavuot itu memiliki relasi antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga relasi yang berlandaskan solidaritas dan sukacita di antara sesama manusia tanpa membedakan strata atau status sosial seseorang. Jadi dengan demikian bisa kita lihat di sini bahwa perayaan Shavuot itu memiliki makna vertikal, yaitu memelihara hubungan umat Allah dengan Yahweh atau Allah mereka, Allah pencipta yang adalah Allah pembebas mereka, yang juga menjamin keberlangsungan kehidupan umat Allah
dan setia terhadap kovenannya, tetapi dia di sisi lain memiliki relasi horizontal, yaitu solidaritas dan cita-cita dengan sesama manusia. Nah, dalam Ulangan pasal 16 ayat 16 sampai 17 di situ dijelaskan bahwa ketika melakukan ziarah untuk melakukan ketiga hari raya utama Israel, termasuk Sembahyang Syahwat, ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh peziarah, yaitu tidak menghadap Tuhan dengan tangan hampa, membawa persembahan, yang kedua, dan yang ketiga sesuai dengan berkat yang diterima dari Tuhan. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu bagian ini. Kata tangan hampa itu dalam bahasa diterjemahkan dari sebuah bahasa Ibrani rekam, yang secara harfiah berarti empty atau semi atau keadaan yang kosong tanpa berbau. Nah, dalam Brown Driver Briggs lexicon dijelaskan bahwa dalam Ulangan 16 ayat 16 kata rekam digunakan untuk menunjuk kepada larangan menghampiri Tuhan dengan tangan kosong atau tanpa membawa apa-apa. Sejalan dengan penjelasan leksikal tersebut, Brueggemann menjelaskan bahwa larangan datang dan merayakan Syahwat dengan tangan kosong sebenarnya berhubungan dengan keengganan untuk mengakui kemahakuasaan Tuhan, dan di pihak lain keengganan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada Tuhan. Jadi ketika orang datang dengan tangan kosong atau tidak membawa sesuatu untuk dipersembahkan kepada Allah setelah mereka melewati masa panen, hal tersebut menurut Brueggemann menunjukkan keengganan orang tersebut mengakui kemahakuasaan Tuhan yang menganugerahkan panen kepada mereka, tetapi juga keengganan untuk berbagi dengan sesama manusia. Kemudian Wright juga menjelaskan bahwa larangan menghadap Tuhan dengan tangan hampa menuju kepada tanggung jawab orang Israel untuk memastikan bahwa setiap orang, termasuk orang yang tidak memperoleh jaminan ketersediaan kebutuhan mereka, melalui persembahan yang dibagikan ketika mereka hadir dalam festival. Jadi orang-orang yang berkekurangan karena tidak memiliki hasil panen juga akhirnya bisa menikmati festival Syahwat dalam kesukacitaan dan dalam solidaritas melalui pembagian dari orang-orang yang hasil panen. Nah, dengan demikian istilah tangan hampa bukan hanya memiliki dimensi vertikal atau bukan hanya memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi juga memiliki dimensi horizontal sebagai tindakan solidaritas terhadap sesama manusia. Mendatangi Tuhan tidak dengan tangan kosong juga menunjukkan tanda serta bukti ucapan Israel kepada Allah yang telah memberkati dan memelihara Israel sehingga mereka dapat menikmati hasil panen yang baik. Nah, itu yang pertama. Kemudian larangan untuk datang dengan tangan yang hampa dilanjutkan dengan sebuah perintah yang menegaskan kewajiban memberikan persembahan kepada Tuhan. Kata persembahan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dari bahasa Ibrani matnah, yang kata ini berasal dari kata matnah yang secara harfiah berarti a gift atau pemberian atau hadiah atau persembahan. Nah, dalam BDB juga dalam BDB dijelaskan bahwa penggunaan kata tersebut dalam Ulangan 16 ayat 17 sebagai kontras dari tangan kosong yang ada dalam Ulangan 16 ayat 16 yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi perintah untuk berziarah ke rumah Tuhan dan merayakan Syahwat dilakukan sambil membawa persembahan khusus. Ukuran persembahan yang diberikan kepada Tuhan diatur dalam frasa terakhir Ulangan 16 ayat 17, yaitu sesuai dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan. Kata sesuai dengan berkat diterjemahkan dari kata kebirat yang berasal dari kata barakah yang secara harfiah berarti berkat, yang dalam konteks ini secara spesifik merujuk kepada berkat yang berasal dari Tuhan. Jadi ketika dia katakan sesuai dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan, maka ini secara spesifik mengingatkan orang Israel bahwa segala yang mereka miliki termasuk panen yang mereka nikmati itu adalah sebenarnya berkat yang berasal dari Tuhan. Dengan mempertimbangkan pola penulisan kitab Ulangan yang selalu menghubungkan aktivitas hidup Israel dengan peristiwa Exodus, maka pengertian sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan bukan hanya dimengerti sebagai berkat jasmania berupa hasil panen, tetapi juga terutama berhubungan dengan pembebasan Israel dari perbudakan Mesir. Nah, Woods berpendapat bahwa persembahan yang sesuai dengan berkat Tuhan merupakan persembahan sukarela sekaligus memberikan ujian terhadap rasa cinta mereka kepada Tuhan yang telah menjamin keberlangsungan mereka. Jadi sebenarnya yang ditekankan dalam pemberian persembahan sukarela sebenarnya bukan sebuah paksaan, tapi bagaimana orang Israel akhirnya menunjukkan rasa cinta mereka kepada Tuhan dan merealisasikan cinta Tuhan tersebut dalam bentuk pemberian persembahan yang telah terlebih dahulu menjamin kelangsungan hidup dari orang-orang Israel.
Kesetiaan Allah kepada janjinya membuat ia membebaskan Israel dari Mesir. Ia memelihara kehidupan umatnya melalui penyediaan makanan. Fakta inilah yang membuat Israel atau bangsa Israel harus datang bersyukur kepada Tuhan sambil membawa persembahan sukarela ketika mereka merayakan Santi Papua. Jadi sekali lagi saya jelaskan, singkat saja, kita vertikal ada simbol hubungan mereka dengan Tuhan yang membebaskan dari perbudakan, memelihara covenant, dan juga pemeliharaan tersebut terwujud dalam pembentukan yang hancur panen. Kemudian Safua juga secara horizontal menjadi simbol persatuan komunitas umat Tuhan yang digabung dalam. Nah, bagian kedua adalah Poso Rumages dalam tradisi Minahasa. Nah, kata Minahasa saat ini sering diidentikan sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, tetapi sebenarnya Minahasa merupakan satu etnis yang mendiami bagian utara dari Pulau Sulawesi. Secara ekonomi, penduduk Minahasa umumnya adalah masyarakat yang bercorak agraris dengan hasil utama tanaman hortikultura, padi, kelapa, panyu, pala, vanili, dan juga tungkeh. Nah, data sejarah mencatat bahwa orang-orang Minahasa mulai menjual beras ke daerah Maluku sejak abad ke-7 melalui perantaran para pedagang dari Cina, yang kemudian diambil alih oleh pedagang dari Spanyol dan Portugis di abad 16. Kemudian oleh pihak VOC, aktivitas tersebut diambil alih ketika bangsa Belanda datang pada tahun 1679. Data ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa sektor pertanian merupakan penyangga utama ekonomi masyarakat Minahasa, yang bukan hanya mengikat daerah-daerah di Indonesia, tetapi juga sampai ke mancanegara. Jadi di Minahasa itu adalah sebuah daerah atau sebuah etnik yang bercorak agraris yang sangat kuat. Nah, fakta bahwa Minahasa merupakan masyarakat agraris bahkan ikut membentuk sistem budaya Minahasa, yang terdiri antara lain, satu, ada rumah adat Minahasa. Jadi kalau kita lihat rumah adat Minahasa disebut dalam bahasa Minahasa itu wale atau rumah, merupakan rumah berbentuk panggung. Ada memiliki ruang di antara kamar dengan atap. Ini di bagian atas sini itu ada atap yang disebut dengan loteng soldor, yang sebenarnya fungsi dari atap ini adalah sebagai tempat menyimpan hasil panen. Ini juga saya berhubungan dengan kosmologi orang Minahasa yang membagi dunia itu dalam 3 tingkatan. Ada dunia bawah, dunia tengah tempat manusia, dan dunia atas tempat di mana hasil panen ditaruh itu adalah menuju kepada dunia atas atau dunia tinggi, yang menunjukkan kesadaran orang Minahasa bahwa berkat yang mereka terima itu berasal dari. Nah, yang kedua juga ada tarian Maengket. Tarian tradisional Maengket memiliki satu babak yang disebut Mawai Kamberu, yang merupakan tarian atau nyanyian pada saat upacara pemetikan padi. Ada juga budaya Mapalus yang merupakan bentuk gotong royong tradisional masyarakat Minahasa untuk saling membantu ketika mereka membuka menggarap lahan pertanian yang maksud menciptakan simbiosis mutual di antara para anggota. Jadi, ketiga manifestasi budaya yang saya jelaskan barusan ini adalah sebuah bukti bahwa orang-orang Minahasa itu adalah masyarakat agraris yang kemudian membentuk sistem budaya dari masyarakat Minahasa. Nah, Poso Rumages adalah bentuk lain dari budaya Minahasa yang bersumber dari sistem masyarakat agraris yang kalau dalam bahasa sekarang itu dikenal sebagai tradisi pengucapan syukur. Dalam bahasa asli Minahasa, pengucapan syukur itu disebut dengan Poso Rumages. Kalau dalam praktik saat ini ada bulan-bulan tertentu di mana orang-orang Minahasa, masyarakat Minahasa akan memasak dalam jumlah yang banyak dan kemudian terjadi pesta makan bersama di desa-desa tanah Minahasa. Nah, kata Poso itu sendiri berarti ritual, sedangkan Rumages berasal dari kata rages yang semula berarti angin atau hembusan angin sebagai pertanda hadirnya roh leluhur. Tetapi dalam perkembangannya kata rages kemudian diartikan sebagai bentuk persembahan yang diberikan kepada Empung Wailan Wangko. Nah, Empung Wailan Wangko ini adalah sebutan kepada Tuhan yang Maha Besar dalam bahasa Minahasa. Jadi pemberian persembahan itu dilandasi oleh ketulusan hati sebagai bentuk rasa syukur manusia atas berkat yang telah diberikannya kepada manusia, atas berkat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada manusia atau kepada masyarakat Minahasa. Nah, Poso Rumages ini dilakukan sebagai syukur masyarakat agraris Minahasa atas hasil panen dengan memberikan beberapa bentuk persembahan. Pertama, ada persembahan yang disebut sebagai rumetaan atau persembahan yang diberikan kepada persembahan khusus yang diberikan kepada Tuhan atau Empung Wailan Wangko. Dan ada juga persembahan yang disebut sebagai jasa weapon
atau bentuk penghormatan kepada arwah-arwah atau roh-roh leluhur. Nah, puncak ritual Rumages dilakukan sebelum matahari terbit. Kenapa dipilih sebelum matahari terbit? Karena waktu ini dipilih sebagai simbol bahwa pekerjaan selanjutnya akan dilakukan dalam semangat yang baru. Nah, setelah matahari terbit, maka tua-tua adat atau disebut sebagai Tona Aswangko akan mengundang masyarakat yang berasal dari luar desa atau luar Wanua untuk menikmati berkat berupa makan bersama. Undangan ini juga akan diberikan kepada masyarakat yang secara kebetulan singgah di desa tersebut. Jadi kalau ada orang peziarah yang kebetulan lewat di situ, maka mereka akan memanggil orang-orang tersebut juga untuk ikut makan bersama. Dengan demikian, maka Foso Rumages pada dasarnya merupakan perayaan atas kebaikan Tuhan dan atas kebersamaan yang tercipta dalam masyarakat agraris di Minahasa. Nah, sebagai sebuah ungkapan syukur kepada Tuhan, maka pelaksanaan Foso Rumages menunjukkan bahwa masyarakat Minahasa tua telah memiliki media komunikasi tradisional untuk mengekspresikan hubungan mereka dengan Tuhan dalam bentuk simbol budaya. Dan Foso ini menjadi sebuah media ucapan syukur kepada Tuhan yang memberikan kesuburan, memberikan perlindungan pada proses pertanian dari masa tanam sampai masa panen. Di sisi lain, Foso ini bukan hanya mengekspresikan hubungan antara manusia dengan Tuhan atau dimensi vertikal, tapi juga ada hubungan atau relasi horizontal. Melalui tradisi makan bersama, Foso ini menunjukkan bagaimana kebiasaan kesadaran masyarakat untuk berbagi berkat yang mereka terima dari Tuhan kepada sesama manusia. Bahasan yang ketiga adalah pendekatan sosiologi agama. Di sini secara singkat saya jelaskan bahwa dalam perspektif sosiologi agama itu sebenarnya adalah sebuah institusi sosial. Agama hadir dari satu situasi sosial tertentu, dan demikian juga dia hadir dalam satu kelompok sosial tertentu pula. Kedua adalah agama sebagai objek studi sosiologi. Titik sentral yang diteliti dalam sebuah penelitian sosiologi berbasis agama adalah perilaku beragama pada sebuah komunitas sosial tertentu. Yang ketiga, dia juga mempelajari tentang perbedaan perilaku keagamaan dan memberikan penjelasan bagaimana agama itu bisa mengikat orang yang berasal dari latar belakang sosial yang berbeda, tetapi juga sosiologi agama bisa memberikan penjelasan bagaimana perilaku penganut agama yang sama itu bisa dimaknai atau dilakukan secara berbeda dalam konteks sosial yang berbeda. Dan terakhir, pentingnya sosiologi agama yaitu kesadaran bahwa setiap pemeluk agama diikat oleh berbagai perilaku kehidupan keagamaan dan juga agama sebagai proses sosial melalui dan timbal balik. Nah, ini bagian ini saya skip, ini waktu. Nah, setelah menjelaskan kedua hari raya tersebut, baik Sahur maupun Foso Rumages, saya kemudian melakukan komparasi berhubungan dengan persamaan dan perbedaan kedua upacara agama tersebut. Untuk persamaan, saya melihat bahwa kedua ritual tersebut merupakan syukuran panen yang berasal dari konteks masyarakat agraris. Sahur dan Rumages merupakan simbol hubungan antara manusia dengan Tuhan dan juga memiliki simbol atau hubungan solidaritas antar manusia atau solidaritas simbolik. Sementara perbedaannya adalah Sahur menghubungkan peristiwa panen dengan Kovenant yang tentu saja tema Kovenant itu tidak dimiliki oleh masyarakat kuno Minahasa yang melakukan Foso Rumages. Kedua, bahwa Foso Rumages dilakukan untuk menghormati arwah para leluhur, sementara Sahur dapat tidak dilakukan, tetapi tidak dapat dilakukan dalam kebiasaan seperti itu. Nah, bagaimana membangun konstruksi teologi yang kontekstual? Yang pertama, sebenarnya saya merujuk kepada pendapat dari Ian Aritonang yang menjelaskan bahwa teologi dalam membangun teologi kontekstual berbasis sosiologi agama diingat untuk berhati-hati terjadinya intervensi timbal balik sosiologi terhadap agama, namun juga sebaliknya. Jalan dengan pendapat tersebut, Saluhu juga mengungkapkan bahwa ada bahaya sinkretisme dalam sebuah proses kontekstualisasi. Sinkretisme itu dapat terjadi ketika pemberitaan Injil membuat adaptasi yang terlalu dalam, terlalu kuat untuk mengkomunikasikan firman Tuhan melalui konsep-konsep agama lama. Nah, karena itu konstruksi teologi kontekstual ini saya lakukan dalam dua bingkai tersebut. Yang pertama, bahwa titik temu yang saya jelaskan tadi, kesamaan-kesamaan itu dapat menjadi jalan masuk bagi kontekstualisasi teologi. Yang kedua adalah membangun teologi kontekstual yang tadi dilakukan dengan memahami simbol-simbol atau makna-makna yang ada, baik simbol dan makna yang ada dalam sebuah teks maupun ritual masyarakat. Tiga, pemahaman terhadap makna terdalam dari ritual akan terwujud menjadi perilaku keagamaan. Tanpa hal tersebut,
maka ritual akan menjadi upacara formalitas yang kosong atau tanpa makna. Keempat, hasil yang baik bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi juga dibagikan kepada sesama yang termarginalkan. Kedua, upacara ini menjadi dasar bagi tanggung jawab sosial gereja. Kemudian titik perbedaan sebenarnya menurut saya itu menjadi tanda awas bagi kemungkinan terjadinya sinkresis dalam beragama. Proses berteologi secara kontekstual tidak berhenti pada pengalihan istilah, namun harus sampai pada tahap bagaimana menawarkan konversi dan juga transisi. Nah, sebagai kesimpulan dan penutup, berdasarkan paparan filsafat bangsa Israel dan Foster Magas dalam tradisi masyarakat Minahasa, ditemukan bahwa sistem sosial yang sama dapat memunculkan ritual yang memiliki kesamaan. Kesamaan tersebut terjadi pada tataran konseptual maupun praktikal. Namun demikian, perbedaan antara dua kelompok masyarakat juga dapat menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi terhadap ritual yang memiliki kesamaan. Berdasarkan temuan penelitian tersebut, maka dihasilkan rekomendasi sebagai berikut. 1. Magas dapat menjadi titik temu untuk memahami Safwat secara kontekstual dalam bingkai tradisi Minahasa. Dan yang kedua, sebenarnya Safwat dapat menjadi landasan bagi pemaknaan baru terhadap tradisi Foster Magas. Sehingga di satu sisi, perayaan ini dapat terus lestari sesuai dengan nilai-nilai leluhur yang dikandung dalam budaya Minahasa, tetapi di lain pihak tetap dapat dilakukan tanpa bertentangan dengan prinsip kebenaran. Ini daftar keputusan yang saya gunakan. Dan demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan dipersilakan jika ada di. Ya, saya Adi Wibowo, mahasiswa doktoral dan juga dosen di S1. Terima kasih Pak Rudolf untuk diseminasinya. Menarik kalau membahas tentang tadi yang disampaikan, apakah budaya itu tepat atau tidak ketika Alkitab masuk ke dalam satu daerah. Nah, kalau tadi disampaikan Safwat dengan Rumayges, nah menurut Pak Rudolf sendiri, sesungguhnya pengertian masyarakat di sana yang sudah dilakukan penelitian menurut Pak Rudolf, apakah benar-benar mengerti ini ada penyimpangan loh kalau misalnya menyandingkan antara Safwat dengan Rumayges, ataupun Pak, menurut hasil penelitian dari Pak Rudolf, oh aman-aman aja kok, mereka tahu mengenai kebenaran tentang teologi Safwat ini. Nah, dari hasil penelitian yang Pak Rudolf lakukan di sana, bagaimana? Silakan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Baik, terima kasih banyak Pak Adi. Jadi memang dalam masyarakat Minahasa saat ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Pertama, sekarang perayaan pengucapan syukur itu atau perayaan Foster Magas itu tidak banyak lagi yang mengetahui akan akar dari perayaan tradisi tersebut. Sehingga memang orang Minahasa sekarang mengidentikan perayaan Foster Magas tersebut sebagai pesta pora makan minum bersama. Nah, ada banyak penelitian sebenarnya yang telah mengkaji pergeseran nilai dan makna tersebut. Tapi saya tidak masuk ke sana. Yang ingin saya lakukan dalam penelitian ini adalah memberikan perspektif teologis terhadap perayaan Foster Magas. Karena ketika saya melihat teks Alkitab itu, ternyata ada sebuah perayaan
berlatar dari sistem masyarakat yang sama, yang sebenarnya bisa digunakan sebagai landasan alkitabiah bagi pembangunan teologi alkitabiah, teologi kontekstual alkitabiah, bukan hanya pada tataran konseptual, tetapi juga memelihara praktik atau praktik kehidupan dari orang Minahasa. Sehingga ketika orang Minahasa misalnya merayakan hari raya pengucapan syukur, mereka kembali mengingat bahwa mereka menerima berkat ini dari Tuhan. Mereka menerima segala sesuatu dari Tuhan, dan karena itu mereka harus menyatakan rasa syukur mereka kepada Tuhan. Itu yang pertama. Tapi juga yang kedua, bahwa tradisi untuk makan bersama jangan hanya sampai dimaknai sebagai sebuah bentuk dari kita masyarakat komunal yang memiliki kebiasaan untuk saling menawarkan makanan seperti biasa lazimnya di masyarakat Sulawesi Utara di Minahasa secara khusus, tetapi juga sebenarnya harus diletakkan pada posisi awalnya, yaitu bahwa sebenarnya ada kepedulian sosial di sana. Bahwa makan bersama itu bentuk kepedulian sosial, dan kita bentuk atau bentuk dari pesta pora dan lain-lain. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana membangun yang seperti yang dijelaskan tadi. Ketika kita meletakkan Forum Mages dalam perspektif kerangka teologi perayaan Shavuot, maka ada hal-hal yang harus kita tolak, saya harus mengatakan demikian, agar tidak terjadi sinkretis, yaitu bagaimana menghubungkan Forum Mages itu dengan pemberian persembahan kepada arwah-arwah leluhur orang. Nah, itu perlu memiliki landasan teologi, landasan biblika, dan saya meletakkan landasan biblis tersebut ke dalam perayaan Shavuot orang Israel dalam masa perjanjian lama. Terima kasih Pak Adi, Tuhan Yesus berkati. Baik, terima kasih untuk pemaparannya. Saat ini kita akan menutup Kapel Akademik pada hari ini. Saya minta dengan kasih Pendeta Theophilus Arisandi untuk memimpin kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk aktivitas kapel kami hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih untuk pemaparan yang sangat luar biasa. Biarlah apa yang disampaikan sungguh-sungguh dapat menjadi pelajaran bagi kami, supaya kami memegang teguh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami akan melanjutkan segala aktivitas kami dalam akademisi. Hari ini Tuhan menyertai kami dalam perkuliahan maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya Bapa. Amin. Nyanyian pujian nomor 363, Tuhan memberkatimu. Saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan melindungi, menyertai.
ibadah kapel sudah selesai, silahkan bersatu sejenak. Selamat melanjutkan perkuliahan. Tuhan Yesus memberkati.